Kerjasama bilateral kerjasama Indonesia dengan Singapura. Memorandum of Understanding on Indonesia-Singapore Extradition Agreement merupakan surat perjanjian yang ditandatangani pada 25 Januari 2022. Sebagai komitmen kedua negara untuk membatasi ruang gerak dan aktivitas para pelaku kejahatan. Kedua pemerintah bermaksud meningkatkan kerjasama bilateral pada tahap yang lebih serius, yaitu manajemen keimigrasian, hukum, dan kekayaan intelektual. Di bidang imigrasian, Indonesia dan Singapura menjalin kerjasama yang meliputi manajemen perbatasan dan izin imigrasi. Selain kerjasama di bidang keimigrasian, Indonesia dan Singapura sepakat meningkatkan kerjasama di bidang lainnya yang menjadi ranah tugas Kemenkumham seperti kekayaan intelektual, masalah hukum perdata, serta dalam forum Menteri Hukum ASEAN. Saat ini, Singapura tengah aktif membahas persoalan kekayaan intelektual dan bagaimana hal tersebut bisa memberikan keuntungan bagi negara. Kedua negara berharap agar hubungan bilateral Indonesia dan Singapura terus berkembang secara positif di segala bidang, khususnya kerjasama yang erat dengan Kemenkumham. Kerjasama regional, kerjasama Indonesia dengan Jerman. Kerjasama Indonesia dan Jerman dalam bidang ekonomi dan perdagangan ini memberikan keuntungan bagi kedua negara. Indonesia diuntungkan dengan tingkat ekspor bahan pokok seperti kopi yang mengalami peningkatan dan mendapatkan keuntungan devisa untuk negara. Sedangkan dari sisi keuntungan lainnya, kopi asal Indonesia bisa dikenal oleh internasional dan mendapatkan banyak pengakuan. Jerman juga mendapatkan keuntungan dari impor yang dilakukan dari Indonesia. Seperti yang diketahui dari data yang didapatkan, menyebutkan jika Jerman dengan nilai EDP berada di 0,023% dan merupakan negara ketiga terbesar dalam mengonsumsi kopi. Hal ini yang disebut simbiosis mutualisme bagi kedua negara. Ekspor kopi Indonesia mengalami peningkatan. Tetapi, di tahun 2019 akhir dan awal 2020 mengalami penurunan karena adanya pandemi COVID-19. Tidak hanya Indonesia yang mengekspor kopi ke Jerman dengan jumlah sekitar 384.510,6 ribu ton di tahun 2020 sampai 2021. Jerman juga mengekspor barang-barang hasil produksinya. Seperti yang diketahui, Jerman merupakan negara yang maju dalam segala bidang, terutama bidang teknologi. Pada bidang teknologi, Jerman memberikan kesempatan bagi negara mitra kerjasamanya dalam melakukan impor dari negaranya, khususnya Indonesia yang mengimpor banyak barang kebutuhan dan teknologi dari Jerman, seperti peralatan rumah tangga, alat transportasi umum dan militer, alat kesehatan, dan yang terbaru adalah alat industrial, yaitu mesin penggiling dan pembuat kopi. Pada masa new normal dan kegiatan ekspor-impor dibuka kembali, komoditas ekspor kopi mengalami kenaikan kembali sekitar 1,6% di tahun 2020 dan tahun 2021 naik menjadi 2,5%. Kerjasama Indonesia dengan Jepang, kerjasama bilateral. Kerjasama yang terjadi antara Indonesia dan Jepang ini merupakan kerjasama bilateral yang dilakukan untuk memperkuat kesehatan di Indonesia. Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Jepang sudah terjadi sejak April 1958 dengan penandatanganan perjanjian perdamaian antara Jepang dan Republik Indonesia. Di tanggal 19 Oktober 2017, Indonesia dan Jepang melakukan penandatanganan kerjasama di bidang kesehatan, yaitu Perjanjian Memorandum of Cooperation. Kerjasama yang terjadi antara Indonesia dan Jepang ini merupakan kerjasama bilateral yang dilakukan untuk memperkuat kesehatan di Indonesia. Yang dilakukan oleh Kemenkes Dr. Terawan Agus Putranto dan Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Japan to Indonesia Issey Masafumi. Tahun 2019 merupakan tahun yang berat bagi dunia ketika wabah COVID-19 muncul memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian dunia.
Bantuan yang telah diberikan oleh Jepang kepada Indonesia seperti mobil X-Ray senilai 280 miliar, 12.200 tablet Avigan kepada Badan Litbangkes Kemenkes Republik Indonesia untuk uji klinis di Indonesia, dan 200.000 masker yang didonasikan oleh Jakarta Japan Group atau JJC bernilai 800 juta kepada Kemenkes Republik Indonesia. Diharapkan bantuan yang diberikan dapat tersalurkan kepada seluruh masyarakat dan tidak dinikmati oleh masyarakat tertentu saja, tetapi seluruh masyarakat di Indonesia.